terkait dengan proyek SGAR ini Pak, sebetulnya bisa dijelaskan seperti apa dan apa yang membedakan dengan smelter boksit lainnya? Saat ini sebagaimana kita ketahui, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, kebutuhan aluminium Indonesia kan 1,2 juta ton aluminium per tahun. Nah, kemudian untuk mendapatkan aluminium itu kita membutuhkan alumina. Nah, tentunya seiring dengan pengembangan smelter grade alumina ini, kita harapkan alumina ini harus bisa diserap 100% oleh PT Inalum. Tetapi secara bertahap sekarang 50% kita kirimkan ke Inalum dan 50% lagi akan kita kirimkan keluar, kita ekspor. Oke, ekspornya ke negara mana Pak rencananya? Ekspornya ada beberapa negara, dia masuk di Eropa dan juga dari Cina. Nah, kemudian kita harapkan dengan adanya suplai alumina yang cukup dari PT Borneo Alumina Indonesia, kita harapkan Inalum juga terus akan mengembangkan industri hilirnya atau pengembangan smelter aluminium yang berikutnya. Sehingga nantinya kita harapkan semua alumina yang kita produksi bisa kita dedikasikan penuh untuk Inalum. Bisa diserap secara lokal full ya Pak ya dari Inalumnya sendiri? Betul. Oke, betul. Sejauh ini artinya memang kondisinya belum cukup mumpuni ya Pak untuk bisa disupport ke lokal khususnya untuk Inalum ya Pak? Sejauh ini tetap ada dari lokal, tetapi memang bukan dari PT Borneo Alumina dan sebagian tentunya ada juga yang diimpor dari lainnya. Oke, dengan kehadiran SGAR ini Pak, tentunya kita harapkan bisa memberikan banyak multiplier effect, tidak hanya bagi perekonomian nasional dan juga industri mineral dalam negeri, tapi juga perekonomian lokal. Bagaimana potensi-potensi perekonomian khususnya di Kalimantan Barat? Tentunya kehadiran PT Borneo Alumina ini akan membuka lapangan kerja, akan menggerakkan roda perekonomian mulai dari meningkatnya kebutuhan atau pemenuhan dari masyarakat sebagai supplier barang, supplier material, termasuk juga tenaga kerja. Dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari PDRB, produk domestik regional bruto, maka sektor pertambangan ini sekarang 15,38%, masih sedikit di bawah sektor kehutanan, perikanan, dan perkebunan, yaitu sekitar 20-an%. Nah, artinya kalau kita lihat dari porsi situ, sebetulnya industri pengolahan ini sangat memberikan kontribusi yang sangat besar di Kalimantan Barat. Dan tentunya dengan keberadaan PT Borneo Alumina Indonesia ini, dan nanti dengan produksi yang penuh, ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Untuk tenaga kerja berapa persen Pak komposisi pekerja lokal? Kalau lihat dari data yang ada, dari data BPS, setidaknya 5% tenaga kerja itu diserap oleh sektor pengolahan. Artinya kalau dari Angkatan Kerja Kalimantan Barat ini kurang lebih sekitar 2,7 juta, maka ada 5%-nya itu diserap ke dalam pabrik pengolahan tersebut. Oke, berarti cukup besar ya Pak. Tapi apakah memang mostly dari pekerja di sana semuanya menyerap masyarakat lokal atau seperti apa? Tentunya kita prioritaskan masyarakat lokal. Tentunya dari sisi situ kita juga melihat bagaimana kita mengembangkan masyarakat lokal. Kalau kita belum punya masyarakat lokal yang mempunyai pengalaman, tentunya melalui program CSR kita akan mengupayakan agar masyarakat lokal ini bisa diberdayakan, tentunya dengan melihat dari sisi pendidikan, dari sisi pelatihan dan lain-lainnya, sehingga kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat lokal untuk bisa berkontribusi di PT BAI akan menjadi sangat besar. Oke, terkait dengan bahan baku tadi Pak, apakah memang semuanya berasal dari Kalimantan Barat? Apakah memang cukup untuk bisa memenuhi dari kebutuhan produksi alumina sendiri dari BAI atau mungkin dari daerah-daerah lain? Betul. Jadi keberadaan bauksit itu hampir semuanya ada di Kalimantan Barat. Kalau saat ini kita lihat resource atau sumber daya dari bauksit yang ada itu sekitar dimiliki Antam sekitar 550 juta. Dengan adanya 550 juta ton ini, itu bisa mencukupi produksi lebih dari 10 tahun untuk kapasitas 3 juta. Oke, jadi memang sangat-sangat besar. Tentunya dengan adanya sumber daya yang cukup ini akan memberikan kesempatan yang banyak untuk pengembangan industri alumina. Potensi ke depan Pak untuk industri alumina ini seperti apa sih dalam beberapa tahun ke depan? Kalau kita melihat kebutuhan aluminium Indonesia saat ini, itu 1,2 juta ton aluminium per tahun. Kalau kita melihat dari rencana induk
pembangunan industri nasional 2015 sampai dengan 2035 diprediksi bahwa kebutuhan aluminium ini akan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. 10%. 10%. Artinya pada saat tahun Indonesia Emas nanti 2045 kita sudah mencapai sudah membutuhkan aluminium kurang lebih 10 juta. Artinya inilah yang menjadi tantangan di mana produk alumina itu akan sangat dibutuhkan untuk mensupport kebutuhan pabrik aluminium nantinya. Kalau untuk kebutuhan dunia sendiri Pak seperti apa sih? Kebutuhan dunia saat ini kurang lebih sekitar 10 juta ton aluminium. Kalau kita lihat sekarang memang hampir semua kebutuhan baik secara khusus untuk dikonstruksi ini banyak menggunakan aluminium. Kita tidak banyak lagi menggunakan kayu, tetapi sebagai bahan penggantinya menggunakan aluminium, termasuk juga industri untuk kabel, untuk industri otomotif, konstruksi lainnya, dan industri-industri rumah tangga lainnya. Hampir semuanya menggunakan aluminium, karena aluminium ini merupakan bahan yang ringan, mudah ditempa, dan tahan karat. Itu juga salah satu yang menjadi pendorong. Oke, dalam beberapa tahun ke depan, apakah ada potensi Indonesia bisa menjadi raja alumina dunia, Pak? Kalau melihat dari keberadaan kita di dunia ini saat ini, kita termasuk yang memiliki cadangan nomor 6 di dunia. Ya, tentunya pemain-pemain besar di dunia banyak. Dan kita sangat ketergantungan oleh industri lainnya, seperti untuk industri aluminium ini membutuhkan listrik yang cukup tinggi. Sehingga ini juga akan sangat sulit. Dan untuk industri alumina kita mempunyai bahan baku yang cukup. Artinya kalau dalam batasan sampai alumina dan dilanjutkan ke aluminium, ini memang akan penuh tantangan. Tetapi itulah yang menjadi harapan kita. Kita akan membangun dari hulu, menengah, sampai dengan ke hilirnya nanti. Oke, terkait dengan tantangan Pak, apa sih tantangan yang dihadapi industri mineral khususnya terkait dengan alumina ini? Tentunya kita memerlukan komitmen. Kalau kebutuhan alumina dunia saat ini memang sangat tinggi. Artinya kalaupun alumina tidak diserap di Indonesia, tentunya kita masih punya kesempatan untuk mengekspor alumina. Tetapi untuk industri alumina ini memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga perlulah didorong agar para pengusaha untuk memasuki industri alumina. Dan tentunya kita harapkan juga industri hilirnya atau industri pabrik aluminium ini juga tetap harus didorong. Sehingga nantinya alumina kita ini bisa terserap diserap di Indonesia ataupun diekspor keluar. Oke, terkait dengan biaya investasi yang tinggi, kemudian juga pastinya memerlukan teknologi yang mumpuni, Pak. Sejauh ini bagaimana sih minat investasi ataupun mungkin terkait dengan iklim bisnisnya di tanah air? Terkait dengan iklim bisnis, saya pikir pemerintah sudah mempunyai komitmen yang kuat. Kalau kita lihat dari rencana induk pembangunan industri nasional, itu adalah komitmen dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mendorong untuk agar industri aluminium ini bisa berkembang. Oke, target tahun 2024 dan 2025 seperti apa Pak, khususnya dari BAI sendiri? PT BAI saat ini baru mencanangkan 1 juta ton, artinya setelah kita memasuki produksi penuh di tahun 2025 nanti, kita sudah mencanangkan untuk masuk ke tahapan kedua. Kemungkinan di tahun depan kita harapkan kita bisa melakukan kajian lebih mendalam, kemudian nantinya kita harapkan 3 tahun setelah itu kita sudah bisa mempunyai pabrik alumina yang kedua. Oke, apa harapan Anda bagi pemerintahan berikutnya Pak, khususnya mungkin bagi investor untuk bisa lebih banyak lagi minat investasi di industri ini? Tentunya dengan beberapa insentif dan kemudian kemudahan dalam perizinan dan perpajakan, ini akan mendorong para investor untuk membangun industri hilir lebih dalam lagi. Terkait dengan persaingan ataupun mungkin dengan competitiveness dengan negara lain, apakah ada Pak terkait dengan pengembangan industri alumina ini? Kalau kita melihat kondisi sekarang, kita mulai memasuki ke arah green energy, di mana para pemain alumina dunia dan pemain aluminium dunia ini mengedepankan green energy. Itu menjadi tantangan buat kita. Kalau kita bisa mendapatkan energi yang green, tentunya kita akan bisa lebih kompetitif dalam hal produk kita di dunia. Dan